Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja serta puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat serta salam tak luput kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu hadis dengan judul larangan ujaran kebencian dan hoax. Hadis ini tuh berbunyi, An Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yashiruna ila sadrihi thalatha marwatin bihasbi imri'in min asy-syarra ay yahqira akhahul muslima wal muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu fa'arduhu. Yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, menipu, membenci dan saling membelakangi atau saling tidak menyapa. Dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Seorang muslim bagi muslim lainnya adalah saudara. Dan janganlah kita menzalimi dan tidak menolongnya dan menghinanya. Rasulullah menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Itu cukup untuk membuat jelek seseorang karena ia telah menghina sesama umat muslim. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya setiap umat muslim adalah haram bagi setiap muslim lainnya. Pada hadis yang tadi saya bacakan, sini saya akan menjelaskan 2 penggalan mengenai hadis yang tadi yang berada di bagian akhir yang berbunyi bihasbin mri'im minasyarra ayyah kira akhahul musliman, yang artinya cukuplah seseorang dikatakan jelek jika ia menghina saudaranya yang sesama muslim. Di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melihat orang itu jelek jika orang tersebut menghina saudaranya yang sesama muslim. Lalu penggalan yang kedua itu kulul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu fa'irduhu, yang artinya hartanya cukuplah seseorang dikatakan jelek jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala cukup melihat orang itu buruk hanya dengan orang tersebut menghina saudaranya sesama muslim. Lalu kulul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa arduhu. Darahnya, hartanya, hormatan setiap umat muslim adalah haram bagi umat muslim lainnya. Di sini bisa dijelaskan bahwa ketika kita membunuh ataupun mencuri hak saudara kita yang sesama muslim, itu hukumnya adalah haram. Maka dari itu hadis ini cukup menjelaskan bagi orang-orang yang suka menghina ataupun mengambil hak saudaranya, itu adalah suatu tindakan haram dan dianggap sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada 3 cara untuk kita tidak terkena hoax tersebut. Yang pertama itu adalah mencari faktanya terlebih dahulu. Kita harus mengecek apakah fakta itu benar atau tidak. Jikalau fakta itu tidak benar, maka jangan kita percaya.
kita harus membandingkan dengan fakta-fakta yang lainnya. Jangan hanya membandingkan satu fakta saja, tapi harus membandingkan 2 atau 3 fakta agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang kedua adalah membaca suatu informasi sampai habis. Banyak dari kita tidak membacanya sampai habis. Maka dari itu banyak orang terkena hoax tersebut dikarenakan tidak membacanya sampai habis. Jadi dari hadis yang tadi saya bahas bisa disimpulkan bahwa jika kita menghina saudara kita yang sesama muslim, mau itu kecil ataupun candaan, Allah Subhanahu wa taala tetap menganggap kita adalah orang yang jelek, adalah orang yang buruk. Maka dari itu, kita sebagai saudara sesama muslim harus saling menjaga, dan janganlah kita saling menghina, dan janganlah kita suka mengambil hak-hak saudara kita, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan nantinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.